Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, hukuman mati terkait kasus penyelundupan narkoba kembali ramai diberitakan. Setelah beberapa bulan lalu 6 terpidana mati sudah menjalankan hukumannya, menyusul lagi 2 anggota dari kelompok penyelundup narkoba yang diberi nama Bali Nine harus menerima hukuman mati. Vonis mati memang selalu menimbulkan pro dan kontra, begitupun dengan 2 terpidana yang berasal dari Australia ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah negara kanguru ini untuk menunda bahkan ingin membatalkan hukuman mati tersebut. Perdana Menteri Australia pun sempat melontarkan kata-kata yang dianggap telah menyinggung bangsa Indonesia dengan kembali mengungkit bantuan yang telah diberikan oleh Australia kepada Indonesia ketika terjadi musibah tsunami di Aceh. Namun hal itu tidak mengubah keputusan atas hukuman mati untuk Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. Dan kemarin, Rabu 4 Maret 2015, 2 anggota Bali Nine tersebut sudah dipindahkan dari Lapas Kerobokan Bali ke Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. 2 Regu Brimob turut mengawal 2 terpidana mati ini sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Terlepas dari kontroversi masalah hukuman mati, ada hak terpidana untuk meminta permintaan terakhirnya. Sebelum dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Andrew Chan meminta untuk membawa pakaian sehari-harinya ke Nusa Kambangan. Sedangkan Miuran Sukumara meminta pensil untuk menggambar. Terpidana mati Rani Andriani yang telah dieksekusi mati pun memiliki permintaan terakhir, yaitu ketika hukuman telah dilakukan, Rani meminta dikuburkan di samping makam ibunya. Jamaah, ketika ada permintaan terakhir terlontar, bagaimana Islam memandang dan memperlakukan permintaan terakhir tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita baru saja melihat tayangan tentang hukuman mati, Pak Ustadz. Dan sebelum dihukum mati itu ada permintaan terakhir dari seseorang supaya dikuburkan di sebelah makam orang tuanya. Tapi mungkin ini kebetulan aja yang lagi dihukum mati. Tapi banyak juga orang-orang yang kita hadapi dalam kenyataan itu yang lagi sakit, memberikan wasiat sepertinya kepada keluarga-keluarganya, tolong nanti kalau saya meninggal tolong dikuburkan di tempat yang gratis aja gitu, jangan yang nyusahin gitu, seandainya gitu ya, bener kan? Ada juga yang kayak gitu. Nah ini Islam menanggapi permintaan-permintaan terakhir ini seperti apa Pak Ustadz? Itu harus dipenuhi karena ada 3 hal yang harus dilakukan ketika orang sudah meninggal. Bayarkan utangnya, tunaikan dasarnya, tunaikan wasiatnya. Jadi ada utang harus dibayarkan. Utang yang dibayarkan. Karena kapan utangnya tidak dibayar, maka orang mati itu akan tersangkut. Nauzubillah. Artinya terikat terus sampai, makanya ada ahli waris yang menyelesaikan utangnya. Betul. Kemudian nazarnya, bayarkan nazarnya. Nah, sekalipun nazar-nazar itu diungkapkan, tolong keluarga harus tahu apa sih ibadah-ibadah yang diinginkan oleh almarhum, almarhumah waktu hidup, supaya keluarga bisa lakukan. Untuk melanjutkan niat-niat yang baik itu. Betul. Karena nazar itu sesuatu yang sunat dijadikan wajib. Kemudian yang ketiga wasiat. Nah inilah pesan-pesan terakhir itu jatuhnya pada posisi wasiat. Sesuatu yang ingin dilakukan tapi belum terpenuhi, maka wasiat itulah keinginan. Dan satu lagi juga, wasiat harus dilakukan tetapi selama sejalan dengan syariat Allah. Betul. Kalau bertentangan jangan dilakukan. Contohnya misalnya kan banyak nih permintaan yang ada, itu tanah yang di sebelah kalau bisa dibuat kita ya gitu. Ya nggak mungkin orang harus beli dulu, enak aja gitu. Ada seorang bapak, ini sering kejadiannya, ada seorang bapak yang sakit kemudian bilang, nanti kalau saya meninggal anak saya harus menikah dengan si orang ini. Banyak kan yang begitu, padahal jodoh itu rahasia Allah, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau wasiatnya sejalan dengan syariat Allah itu silahkan dilaksanakan. Maka kalau tidak, ya jangan. Gak usah. Masya Allah, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu. Ini kawan saya juga ini, Zizi Sahab. Assalamualaikum Zizi. Waalaikumsalam. Kelihatan beda ya kalau orang emang berhijab, udah benar-benar berhijab, sama yang cuma datang ke sini cuma pakai hijab terus itu pulang lepas lagi gitu ya, beda ya. Kalau sudah berhijab asli itu kelihatan gerakannya. Tapi kalau orang baru pakai hijab
itu gerakannya kaku. Oh kaku. Atau benar-benar kipas-kipas dari dalam. Gerakannya kaku soalnya pentulnya banyak. Sama ini salah bantal Ustaz, dia emang agak kaku. Oh gitu. Iya. Zi tadi kan ngeliat tayangan kan? Kalau Zi tadi ngeliat tayangan tentang permintaan terakhir itu kayak gimana kalau menurut Zi? Aku setuju sama Oki. Kalau gitu ya? masih sesuai sama syariat agama, sama norma hukum yang ada di Indonesia dan masuk akal, nggak ada salahnya kita penuhin. Apalagi berkaitan sama orang tua gitu. Tapi kalau udah mulai aneh-aneh sih bisa dinegosiasi lah. Bisa Jangan dinegosiasi gitulah, ya. Pak, gitu. Atau jangan gitulah Bu. Kenapa juga ya mereka yang dihukum mati itu tidak meminta permintaan terakhir? Ini, Apa tuh? Apa permintaan terakhirnya? bebaskan saya. Iya nggak bisa lah. Itu juga permintaannya kalau bebaskan saya. Kalau misalnya dia nggak salah bisa dibebasin. Tapi kalau bicara masalah tentang Kan udah permintaan gitu ya. Ini kita ngomongin masalah permintaan. Biasanya anak-anak juga suka minta-minta nih yang masih hidup sama kita nih, minta sesuatu terus nggak dikasih akhirnya mengeluh gitu. Atau mungkin disuruh belajar sama orang tuanya yang di rumah nih, disuruh belajar terus, marah-marah anak-anaknya, gimana sih bapak aku belajar terus, mengeluh. Tapi sebenarnya di balik keluhan itu nantinya mereka akan senang. Tuh, dia nggak tahu habis belajar itu besok pas ujian, aku tahu jawabannya. Gitu kan? Nih, jamaah yang di rumah nih kita masuk ke tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah mengeluh pangkalnya bersyukur. Ya. Masya Allah. Mungkin mau bersyukur? Iya mau banget Pak Ustadz. Untuk lebih jelasnya, mohon izin Pak Ustadz silakan dijelaskan lebih detailnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang yang namanya mengeluh pangkal bersyukur. Termasuk golongan apakah orang yang suka mengeluh? Termasuk orang yang kufur nikmat. Kenapa? Karena tidak mau mengakui begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Nih kita ambil contoh dulu. Kadangkala kalau kita bersama dengan orang tua dulu ya. Nih keseharian kita. Bersama dengan orang tua, apa yang terjadi? Tiap hari orang tua masakin mie, masakin masakan, setiap hari keinginannya buatin kue, disiapin baju, dimandiin dan sebagainya. Terus karena lantaran satu hal saja, pernah ada satu keinginan yang tidak dipenuhi, itu yang diingatnya, yang satu itu. Mama jahat, aku tidak dikasih. Kenapa engkau tidak mengingat sekian banyaknya kebaikan orang tuamu? Cuma lantaran satu hal itu sehingga engkau menutup nikmat yang Allah berikan kepadamu lewat orang tuamu. Ini banyak hal yang terjadi. Kadang-kala kita sudah baik sama dia. Habis manis sempat dibuang. Nah, ini bahaya ini. Kadang-kala kita tidak mau melihat kebaikan orang yang banyak, hanya tertutupi dengan keburukan satu hal sehingga kita mengeluh atasnya. Yang terlebih lagi kepada Allah, ini lebih parah. Ini namanya kalau kufur nikmat jatuhnya. Kenapa? Sekian banyak yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Iya. Nikmat apalagi yang kamu dustakan? Tidakkah engkau ingat-ingat begitu banyak nikmat Allah? Seandainya engkau jadikan seluruh air laut jadi tinta, kemudian seluruh pohon jadi penanya, engkau jadikan pohon itu jadi pena, dan engkau jadikan air laut itu ada sebagai tintanya, maka habis pohon, habis air laut, semua nikmat belum bisa engkau tuliskan. Makanya jangan bangga dengan amal, jangan bangga dengan pahala. Oh, pahalaku banyak. Ayo kita timbang. Nikmat satu biji mata dengan seluruh amal ibadahmu selama hidup. Ternyata nikmat satu biji mata masih lebih berat daripada amal ibadah kita selama hidup. Oh ya Allah. Makanya hati-hati. Kita beribadah pun kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita digerakkan hati kita untuk beribadah. Iya. Ini nikmat ini. Makanya ada orang menikmati ibadahnya. Dalam ibadah ada nikmat di situ. Makanya ketika kita sudah beribadah, berkatalah, ya Allah, janganlah engkau jadikan ibadahku ini ibadah terakhir. Aku masih mau ibadah. Makanya jangan perlihatkan keluhan setelah ibadah. Orang yang selesai umrah, capeknya, capek sekali pulang umrah. Kata Allah, ya malaikat jangan undang lagi dia. Kamu udah capek kan?
Nah, harusnya setelah umrah, nikmat sekali. Nah, nanti diundang lagi. Makanya setelah Ramadan ada puasa Syawal 6 hari untuk memperlihatkan kita tidak kapok kok puasa, masih mau. Nah, makanya ibadah setelah ibadah, ibadah sunat setelah ibadah wajib memperlihatkan kesungguhan kita bahwa kita tidak kapok melaksanakan ibadah. Tuh, Masya Allah. Jangan Jadi mengeluh. jangan pernah mengeluh. Jangan mengeluh kalau banyak jadwal. Banyak Jangan kerjaan. mengeluh kalau banyak job. Betul. Karena pilih mana? Banyak job, nunggu pusing karena banyak job atau pusing karena nunggu job. Atau nggak punya job, nungguin aja gitu ya. Ini kan banyak job ya Bu ya. Ya, makanya Ustaz Oki harus bersyukur. Bisa aja Pak Ustadz, kok Pak Ustadz Oki. Iya. Gitu. Nih jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki. Langsung aja telepon ke 7918770 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Setelah ini kita kembali bertanya nih, mungkin kepada Ustazah Oki terlebih dahulu nih. Kenapa terkadang manusia suka lupa mensyukuri nikmat Allah? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Kenapa terkadang manusia suka lupa untuk mensyukuri nikmat Allah? Ada sebagian orang yang ketika diberi nikmat-nikmat oleh Allah mereka tidak bersyukur, tidak mengucapkan alhamdulillah, dan justru merasa serba kurang. Ya Bu? Tapi ibu-ibu enggak kan? Makanya dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 disebutkan tabiatnya manusia. Tabiatnya manusia itu apa? Tabiat manusia itu adalah mereka-mereka yang senang berkeluh kesah dan juga orang-orang yang kikir. Ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkeluh kesah. Ketika dikasih kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, ia kikir. Itu tabiatnya manusia. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan seperti itu. Makanya disebutkan dalam surat An-Nahl 18, Allah bersabda yang artinya bahwa kita ini orang-orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah, ternyata kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kalau senantiasa mengeluh, mata kita ini buta untuk melihat betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Kuping kita ini budak nggak bisa dengar tentang betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Ustaz tadi sudah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman berulang-ulang, berkali-kali, saking manusia ini nggak pernah mau bersyukur, makanya disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berkali-kali, berulang-ulang, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Yang mana lagi? Allah sudah kasih ini, Allah sudah kasih itu, tapi juga masih kufur nikmat saja. Saking kufur nikmatnya, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau seandainya hati kita lagi bersih, terkadang kalau kita lagi keimanannya kuat, kan keimanan manusia naik turun. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Saat iman kita lagi baik, Bu, ketika mendengar kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini menetes air mata. Saking begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk hidup kita, tapi musibah terbesar kita ternyata sebagian dari kita menjauh dari Allah. Kita pergi dari Allah. Padahal Allah yang kita butuhkan. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh pertolongan Allah. Pernah satu kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi tawaf mengelilingi Ka'bah, mendengar seorang pemuda yang berdoa, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sedikit." Umar bin Khattab bertanya, "Maksudnya apa sih masuk ke dalam golongan orang-orang sedikit? Kenapa kau tidak berdoa yang lain?" Pemuda ini mengatakan apa? Karena aku teringat akan surat Al-A'raf ayat 10 yang bunyinya adalah Allah menempatkan kita di muka bumi. Allah sudah memberikan sumber kehidupan pada kita, tapi sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Makanya ia ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Perempuan paling banyak di muka bumi ini, tapi kenapa paling banyak masuk neraka? Kenapa, Bu? Kenapa yo Pak Ustazah? Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan kebaikan demi kebaikan kepada dia. Suaminya sekali berbuat salah, dia lupa dengan semua kebaikan, hilang. Satu kesalahan, jadi hilang semua kebaikan. Makanya manusia-manusia, terutama wanita, masuk neraka karena tidak bersyukur pada suaminya.
Uang yang dipinjam suaminya 2.000 untuk bayar Diingat terus parkiran ya, itu Ustaz. yang diingat. Iya betul. Uang 2 juta yang dikasih nggak pernah diingat. Dasar perempuan maunya anaknya aja. Iya Bu ya? Iya, bener lagi dijawab. Ah, ibu dasar nih semuanya nih. Nah, sekarang begini Pak Ustadz. Ya. Sebagai manusia sekarang harusnya bagaimana kita memaknai di balik keluhan yang ada kesyukuran Pak Ustadz? Kenapa manusia sangat melupakan kesyukuran di balik atas apa yang Allah berikan padanya? Karena dia tidak mau menengok ke bawah. Mati lampu. Kita harus bersyukur mati lampu. Pemadaman, ada orang nggak pernah menyala lampunya. Iya. Mati terus. Karena dia nggak punya listrik. Oh, kita bersyukur. Sakit kaki harusnya bersyukur. Alhamdulillah, kita sakit kaki. Ada orang nggak punya kaki. Ada kan? Iya. Hilang dompetku. Oh, nggak usah sakit hati. Ada orang nggak punya dompet. Ada orang nggak punya uang. Aduh, handphoneku hilang. Ada orang nggak punya handphone. Kenapa nggak pernah melihat ke bawah? Setiap kejadian yang engkau ditimpahkan, maka lihat masih banyak yang lebih menderita daripada kamu. Makanya pandai-pandailah bersyukur. Bangun tidur bersyukur. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilan nuzur. Karena kita dibangkitkan setelah dimatikan. Ada orang nggak bangun-bangun setelah tidurnya? Ada. Terus kita makan pun kita ucapkan alhamdulillah. Karena betapa enaknya makan, masih jauh lebih enak ketika dia keluar. Enak makan, tapi masih jauh lebih enak ketika keluar. Andai kata makan enak, keluar nggak enak, pasti berpikir untuk makan. Keluarnya bagaimana ya? Itu. Jarang manusia mau memikirkan sesuatu di balik setiap kejadian. Aduh, bisulku sakit. Ingat, bisul yang sangat sakit itu makin keras sakitnya, tidak lama lagi akan meletus itu. Sebentar lagi melahirkan. Itu kan? Makanya jangan pernah mengeluh. Makanya di balik kesulitan ada 2 kemudahan. Innamal yusri yusra. Innamal yusri yusra. Dalam satu kesulitan ada 2 kemudahan. Kesulitannya cuma disebut 1 kali, tapi kemudahannya diucapkan 2 kali. Yang berbeda. Sesungguhnya apa yang kau dapatkan itu cuma sedikit kesulitannya. Dan ingat, orang akan lega setelah sembuh dari penyakit. Betul. Itu, alhamdulillah, ternyata ada jalan keluar. Itu aja. Nikmati, syukuri, ucapkan atas segala nikmat yang Allah berikan. Ketika engkau akui segala nikmat yang Allah berikan, maka syukur itu akan berada pada posisimu. Mati pun bisa jadi syukur. Alhamdulillah mati. Daripada sakitnya berlarut-larut, alhamdulillah mati. Sehingga kita bisa dapat nikmat yang namanya ibadah. Mau dapat pahala salatnya, Bu? Mau dapat pahala salatnya? Mau dapat pahala puasanya? Mau dapat surga? Mati dulu. Tidak mungkin kita dapat pahala salat, pahala puasa, seluruh amal ibadah kita kalau tidak mati. Maka mati pun jadi nikmat. Bahkan sakit pun jadi nikmat supaya kita bisa merasakan, oh ternyata aku punya penyakit. Ternyata aku punya kekurangan. Ternyata aku punya kelemahan. Seandainya tidak sakit, oh tidak mungkin. Nih, mungkin ada kecelakaan. Untung kecelakaannya di Indonesia. Bagaimana kalau kecelakaannya di tempat sana? Jadi semua Indonesia luar biasa. Segala sesuatu pasti berkata untung. Masih ada kata untung di mulutnya. Itulah orang Indonesia, ya. Itu salah satu bersyukur, Ustaz. Salah satu rasa kesyukuran. Untung cuma ini. Untung cuma. Tapi kita ganti aja untungnya dengan alhamdulillah. Cuma orang-orang yang hebat yang mengucapkan alhamdulillah. Betul. Meninggal orang tua, alhamdulillah mati orang tuanya nggak mungkin. Nggak mungkin banget gitu kayak gitu. Bu, ada yang mau ngambil itu pahala sholatnya sekarang?
Mendingan nanti aja, Bu. Kirain udah mau ngambil pala sholatnya sekarang. Ntar aja Bu, kalau saya nanti aja. Pak Ustadz mau ngambil sekarang? Insya Allah saya tabung dulu. Tapi membicarakan mengenai Masih kurang. mati itu, untuk orang-orang mukmin, mati itu adalah satu kerinduan karena ia bisa berjumpa dengan sang kekasih. Masya Allah. Bisa memandang wajah Allah. Cita-cita terbesar orang mukmin apa? Memandang wajah Allah. Betul. Di syurganya Allah nanti Allah akan buka tabirnya, Allah perlihatkan wajah Allah. Itulah kenikmatan terbesar untuk orang-orang mukmin. Tapi kita ngobrol dulu sama Zizi nih. Zizi kan pasti namanya manusia kan, hidup pasti suka ada keluhan-keluhan. Setelah itu, setelah berpikir-pikir lagi, ternyata keluhan itu jadi pelajaran buat aku. Akhirnya jadi satu kenikmatan akhirnya. Ada nggak cerita kayak gitu? Sering sih. Sering karena ya? jeleknya aku sering menganggap itu manusiawi. Contoh. Drama rumah tangga nih ibu-ibu sekarang, rumput tetangga itu lebih hijau biasanya. Biasanya gitu ya? Iya. Makanya warna rumput tetangga sebelah. warna rumput Zizi warnanya apa? Agak hijau kuning-kuning. Kuning-kuningan ya. Iya. Jarang disiram. Jarang disiram. Soalnya yang punya rumah jarang di rumah. Tadi gitu dong. Terus. Tetangga ada aja yang baru. Itu Betul. pasti kan ibu-ibu di sini pasti ampun tetangga sebelah mobilnya baru lagi. Tetangga sebelah pengen nambah satu pembantu, ada lagi perasaan. Terus tambahan lagi anak sekarang kan. Ya Allah nakal banget sini anak. Itu ngeluh kan. Ternyata ada sesuatu yang harus lebih banyak kita syukurin daripada kita mengeluh seperti itu. Banyak orang yang susah punya anak sekarang. Kita punya anak malah kayak gitu. Makanya Betul. istri saya setiap dia, aduh gimana anak kita banyak ya. Kan anak saya 3 menuju 4. Kata saya, gimana dengan orang yang tidak punya anak? Oh iya ya kak ya, kasihan ya sunyi. Kita kan anak-anak kan masa-masa kecil-kecil kan banyak goyangnya, manja. Masalahnya kata istrinya Pak Ustadz, yang dijagain aja walaupun anaknya 3, 4. Ustadznya juga suka larian. Aduh. Terus lanjut bicara masalah ngidam dulu waktu hamil. Waktu hamil itu kan ngidam mungkin ada yang gak kesampean. Mau Zizi ngidam? Coba tanya. Gak, Kayaknya tipe-tipe Enggak ya, Zi, ya? ngidam tuh kan. Gak ada. Tapi yang ngidam itu suaminya. Mas, aku tau dari mana? Iya Yang sih. ngidam Gimana, Pak suaminya. Ustadz? Kadang-kala begitu, jadi kadang-kala istri nggak ngidam, yang ngidam suaminya. Oh bisa begitu ya? Nah, itu modus aja biar dibeliin. Oh gitu ya ya. kan? Alasan. Tapi waktu jagain bayi lah, pada saat malam kan biasanya kan waktu masih sendiri kan bangun tidur, aduh pagi-pagi enak segar sholat subuh. Pas kalian punya anak kan segala sesuatunya kan jadi berubah. Ya kan tiba-tiba jam segini nangis. Aduh nak, ibu belum tidur. Ada nggak rasa-rasa Pernah nggak pas gitu? Nah capek nih nah, jangan nangis dong nak. Pernah nggak kayak gitu sih? Waktu bayi sih alhamdulillah nggak sama sekali. Lebih banyak dikasih nikmat sama Allah. Alhamdulillah. Karena dibantu dijagain sama mamanya. Tapi kan kalau tengah malam kan sama ibunya ya sih. Kalau tengah malam kan sama Iya, ibunya itu waktu gimana malam sih? sama saya. Hampir setiap malam. sama Zizi tapi gini, Ma tolong bantuin gitu tetap aja jadinya dong. Itu setelah 2 jam menyusui mah, tolong lama gitu. Kalau suami nggak bantuin sama sekali dong. Wah parah Dia nih. siaran pagi banget, jam 3 udah jalan jadi ya. Bukan sudah. berarti. Suaminya kerja. Bukan berarti. Kerja pagi-pagi. kan Prabu, butuh istirahat. enak-enakan. Wah, tahu bikinnya doang, kira jagain nggak bisa. Prabu Revolusi itu sosok suami yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Amin, Karena dia harus siaran paginya. Iya, Jadi sama malamnya kan? nggak bisa. Kasusnya sama. Aku tetap gendong tuh. Alah. Ya jamaah di rumah nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke 791877700 untuk di luar Jabodetabek di 02187779187711. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baik dan buruk, rahasia hidup. Kita pikirkan agar mendapat hikmah.
Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini mengeluh pangkal bersyukur. Nih, tadi kita kasih kesempatan juga kepada jamaah yang ada di rumah. Boleh yuk yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah, silakan telepon aja ke 791877700. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Intinya sebenarnya kita begini, kalau kata Pak Ustadz tadi sama Ustazah, yang saya pahami adalah segala sesuatu yang diberikan kepada Allah, dari Allah itu kepada kita, apapun kita syukuri aja, karena Allah itu punya rencana sesuatu yang buat kita. Mungkin itu yang terbaik Ada buat rencana kita. yang terbaik yang kita tidak tahu, karena bisa jadi apa yang kita pikirkan menurut itu baik, belum tentu baik menurut Allah. Mungkin kita mengatakan ini tidak baik, tapi menurut Allah itu baik untukmu. Betul. Makanya jangan pernah berburuk sangka, karena kata Allah dalam hadis kursi disebutkan, aku berada dalam prasangka hambaku. Betul, Maka Masya kita Allah. senantiasa berprasangka baik. Nah, karena kalau misalnya kita juga ngomong sesuatu juga, kalau misalnya kayak gini, contoh seandainya, aduh sakit banget sih kakiku, nanti Allah kasih kaki beneran makin parah, mau tahu rasa ya. Iya. Karena di mulut itu ada doa katanya Ada juga doa. kan. Nah, nauzubillah summa nauzubillah. Ibu-ibu mungkin di sini ada yang mau bertanya nih sama Pak Ustadz atau mungkin juga Ustazah, boleh sih kita kasih kesempatan duluan aja ya, boleh ya, sambil menunggu telepon yang di rumah. Silakan jamaah yang mau bertanya angkat tangannya. Itu banyak tuh. Siapa dulu nih? Hebat. Yang mana? Sebentar, yang mana dulu? Yang kita pengen nih. Yang jilbab merah dulu deh. Sebelah sana, Mana. sabar dulu ya, Ibu Ini ya. baju hijau Ini mana ya, nih? Bu. Ayo Bu, silakan. Ayo, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Nur Afifah, perwakilan dari Masjid Nurul Ikhlas Bojong Kembar, Sukabumi. Mau bertanya Pak Ustadz? Iya, ada apa Ibu? Iya. Semangat begini. sekali, Ibunya. Iya, senang sekali pagi ini. Anak saya cerita ke saya. Calon suaminya ketahuan selingkuh. Dan calon suaminya katanya hilaf melakukan seperti itu. Tapi tetap dia akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, seharusnya kan seorang ibu bersyukur ya, bahwa anaknya belum menikah sudah ketahuan selingkuh. Itu coba bagaimana menurut Pak Ustadz atau solusinya dari Pak Ustadz? Sebentar Bu ya, sebelum dijawab saya pengen dengar pendapat wanita dulu nih. Coba Zizi, ayo coba Zizi. boleh, Ini ya, dijawab dulu ya. pertanyaan dari Ibu. Coba Zizi, Dia lebih silakan. memakai hawa nafsu daripada pakai logika kalau Coba nggak apa-apa. Ya. Oh, Ini kita kan- tahu banget di sini. terlalu Ini emosi manusiawi kan masih pacaran. Lu ngomong Di selingkuh, satu udah sisi lah, Bu, tadi saya cadangan garis aja, bawahi. Bu. Ini masih ini, pacaran iya. loh, belum menikah. Belum Coba menikah, silakan dijawab. Belum menikah. Bu, Belum menikah. Istighfarah. Berdoa Iya. minta yang terbaik, insya Allah nggak dikasih yang selingkuh lagi, udah Bu. Iya. Intinya kalau Zizi yang jawab tuh suruh ganti yang lain Tahu Bu. nggak? Di situ orangnya saklek sekali itu. Oke. Tapi maaf Pak Ustadz, tapi maaf ya, tapi anak saya tetap ingin meneruskan ke jenjang pernikahan. Aduh, Bu. Bagaimana? Sedangkan sudah ketahuan selingkuh begitu. Waduh, langsung aja Ini Ustadz. tanda dari Allah. Iya. Ini tanda dari Allah buat hambanya. Ayat-ayat itu bukan hanya ayat yang tersirat, tapi tersirat juga ada. Mohon maaf, kadang-kala kita tidak sadar bahwa itu adalah peringatan, warning dari Allah buat anak ibu. Betul. Hati-hati loh. Sebelum menikah aja sudah begitu. Apalagi kalau sudah nikah. Artinya orang yang mau menikah kan mencari-cari perhatian, memuji-muji, kasih semuanya apa yang mau. Kalau saya sih lain lagi Pak Ustadz. Orang Makanya hati-hati. Betul tadi kata Sisi, apa sih? saya sih nggak Kata setuju. Sisi katanya salat istihara itu bagus. Betul. Untuk memantapkan hati. Apakah dia pantas atau tidak pantas? Orang belum nikah kok masih pacaran, sah aja lah kan nyari yang terbaik. Aja Kan sembarang. sudah calon, Calon. sudah melamar. Oh, udah ngelamar. Ibu nggak bilang sih udah ngelamar. Saya kan nggak dengar tadi. Udah mau masuk ke jenjang Oh, iya, pernikahan. iya. Kecuali kalau masih pacaran, Bu. mungkin masih bisa dimaafkan. Ibu. Tapi kalau sudah menuju jenjang pernikahan kan tidak boleh begitu. Betul. Ibu, Iya. saya mau tanya Bu, definisi selingkuh apa? Orang definisi selingkuhnya beda-beda. Ada yang makan doang dikatakan selingkuh. Betul. Ada yang udah begitu baru selingkuh. Tapi kita lihat merujuk kepada Islam. Definisi selingkuhnya Islam apa? La taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Memikirkan yang bukan haknya dengan syahwat itu juga termasuk zina. Mendengar, berbicara kepada yang bukan haknya itu juga termasuk dengan kategori zina. Kalau, maaf Dan ya. semuanya Kalau maksud anak sekarang mungkin yang dikatakan selingkuh itu ya dengan
yang lain begitu. Gandengan dengan yang lain. Iya, gandengan dengan Iya yang kan? lain. Nggak taunya nenek yang Berpaling ke yang lain. Mungkin begitu ya kalau kata anak sekarang. Iya, iya, iya. Lain lagi dengan zaman dulu kita kan, bukan begitu. Zaman dulu kita enak aja Bu, saya masih muda Bu. Zaman dulu kita. Tapi nih ada nih di surat An-Nur ayat 3 bunyinya perempuan dan laki-laki yang beriman itu nikahnya mesti yang beriman juga, Betul. bukan yang penzina. Iya. Itu diharamkan untuk orang-orang yang beriman kecuali Nah. dia sudah bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Masya Dia ulangi Allah. terus. Ya Tapi udah tetap Bu. bagaimana harus dilanjutkan pernikahan itu atau bagaimana? Teng. Hah? Lanjutkan nggak? Putuskan. Putuskan. Nah lo rasain itu. Cari yang Putuskan. baik, Bu. Bu. Kan tetap, tapi anak saya itu bersikeras mau dilanjutkan tetap. Ya udah, biarin aja, Bu. Silakan. Meskipun Kalau ketahuan anak ini selingkuh mau lanjutkan, itu. silakan mengambil resiko laki-laki yang tukang selingkuh. Iya. Iya. Ibu, gitu ya Bu ya? Jelas ya Bu? Ya, ya, Alhamdulillah. Mungkin yang di rumah dulu Terima sekarang saya kasih, kasih Pak kesempatan. Ustaz. Bu, belum kelar. Udah ya Bu ya, gantian ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, yuk di rumah yuk. Ayo yang mau nelfon kesini silakan. Ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Silakan. Ayo mau telepon, silakan telepon. Ah, ini dia Bu, nungguin dari tadi nih gara-gara Ibu nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, Selamat pagi semua, Ibu. Maulana Pak. Ya, Iya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Bu, ini di saya Pak. Oh, Ibu Fani Surabaya, silakan Tepuk Bu. tangan dulu Ibu Pani dari Surabaya. Subhanallah. Ya, ya, ya. Pak gini, kan saya sudah berumah tangga selama 24 tahun. Ternyata di sini suami dia menikah dengan perempuan lain, yaitu dengan mantan pacarnya. Dan saya di sini kan nggak mau dipoligami. Nah, saya minta ini pisah. Ternyata suami saya ya mengiyakan, ya kamu saya pisah itu sudah berkali-kali. Nah, itu termasuk talak apa bukan? Oh gitu Ibu Fani ya. Ya, Itu aja pertanyaannya Bu. Nah, apa saya harus tetap bersyukur dengan keadaan suami saya berpoligami, Pak? Ya Bu, ini berat banget nih pertanyaannya nih. Mm-mm. Siap Bu ya, biar dijawab dulu Pak Ustadz dulu ya Bu ya. Silakan Pak Ustadz dijawab. Orang wanita-wanita yang dipoligami adalah wanita-wanita yang mantap agamanya. Kalau memang ibu sudah merasa mantap agamanya dan siap menerima, silakan. Tapi kalau ibu tidak sanggup, angkat tangan, Melambai ke kamera. lambaikan ke kamera. Bilang gak kuat. Bilang nggak kuat. Disitulah saya merasa sedih. Ya, kok begitu Pak Ustadz? Kalau suami sudah selingkuh, disitulah saya merasa sedih. Iya, iya, iya. Aduh Ustadz, tuh berkaca-kaca tuh apalagi kita nih Nah, gini, perempuan-perempuan. saya memikirkan wanita-wanita yang tersakiti itu luar biasa. Penderitaannya melihat suaminya bergandengan dengan wanita lain. Terus gimana sih Ibu? Itu harus Sekalipun bersyukur nggak Pak resmi. Ustadz? Bersyukur dalam hal karena 24 tahun sudah dinikmatinya. Oh. Kira-kira suaminya tinggal 5 tahun juga kok. Enak aja. Contoh. Contoh. Kan kita mencari syukur di balik penderitaan. Betul. Mencari syukur di balik apa yang kita rasakan, alhamdulillah. Walaupun secantik apapun, yang penting saya yang ambil yang pertama kalinya. Iya. Ya, kalau mau menerima, kalau tidak sanggup menerima, ungkapkan daripada makan hati. Betul. Iya. Ustaz Oki ada yang mau ditambahkan mungkin Iya, silakan. poligami berat, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Memang ada dalam surat An-Nisa ayat 3 boleh menikahi 2, 3, 4 kalau bisa berlaku adil. Kalau nggak bisa pilih satu saja. Adil dalam artian bukan adil secara perasaan, karena perasaan itu pemberian dari Allah. Makanya Rasulullah Betul. SAW sangat mencintai Iya, Aisyah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi adil secara harta, pembagian hari dan betul. sebagainya. Mungkin coba saya mau tanya juga nih Ini sama. pertanyaannya belum selesai. Belum masalah selesai ya? Talak tadi kan. Masalah talak. Itu jatuh talak nggak dia? Masalah tadi yang mengatakan sudah menikah lagi, memang dalam syariat Islam tidak ada harus izin dulu, memang Ya, tidak ada. tidak ada. Tapi kan etika yang baik memang harus izin kepada Ngomong istri dulu pertama, sama akhlak yang baik istrinya. seperti itu. Karena hakikatnya poligami untuk kemaslahatan, bukan untuk kemudorotan. Masalah talak tadi, apakah jatuh talak apa tidak? Tanyakan lagi pada suami ibu, apakah itu ucapan yang disertai dengan niat dan sungguh-sungguh? Kalau misalnya dalam keadaan sangat marah, biasa orang asalnya plus aja, itu belum termasuk. Tapi kalau misalnya memang sungguh-sungguh berniat seperti itu, berarti sudah jatuh talaknya. Masya Ya, Allah. jangan dipermainkan. Kalau memang suaminya mau kembali lagi bersatu dengan ibu, harus berkata, saya rujuk kamu.
Dan kalau masih dalam masa idah nggak perlu akad nikah lagi. Bisa ngomong saya kembali atau langsung berjimak juga bisa. Begitu aja. Nah ini masalahnya ribet ya. Ini perempuan-perempuan juga para orang yang nggak mau. berpoligami itu, di poligami wanita poligami itu orang yang kuat. Jadi Ustaz Oki kan sudah kuat agamanya. Jadi Ustaz Oki sudah siap. Jangan cuma Ustaz Oki, di sini juga udah kuat ya sih ya. Alhamdulillah ya sih ya. Masih cantik banget ya Allah, ngerti lah pokoknya. Bisa aja. Ustaz Oki sudah kuat agamanya. Saya kira Cici juga udah kuat. Sudah siap kan? Sama yang di rumah. Nanti kita kasih kesempatan lagi untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung ya telepon ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Kita akan segera kembali lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mengeluh pangkal bersyukur. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang keluhan-keluhan, nanti akhirnya kita bersyukur dengan apa yang kita keluhkan. Ternyata alhamdulillah ya Allah, lebih banyak lagi orang yang lebih menderita daripada kita. Ya Allah, ternyata lebih banyak lagi orang yang belum makan dibandingin kita yang sekarang ini baru aja makan, nanti besok enggak gitu ya. Sama sekali. Nah itu kita harus ambil coba hikmahnya mungkin ya Ustazah Oki. Hikmah dari pertemuan ini apa nih kira-kira nih? Tentunya kita jadi menyadari betul betapa pentingnya arti kata syukur. Tidak hanya mengucap alhamdulillah saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Rasa syukur itu seperti apa? Bersyukur untuk melihat sesuatu. Untuk urusan dunia kita lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Untuk urusan agama kita harus lihat ke atas. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Ada orang lebih taat, kita harus jauh lebih taat lagi. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Allah janji, Allah tambahkan nikmat itu. Ketika diberi nikmat oleh Allah, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan senantiasa menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Ada bersyukur, nggak ada juga lebih bersyukur. Masya Allah. Kenapa terjadi sakit? Supaya orang tahu betapa hebatnya sehat. Kenapa orang diberikan kegelisahan? Berarti betapa nikmatnya ketenangan. Betul. Kenapa orang diberikan kesulitan? Pertanda orang yang bisa keluar dari kesulitan adalah orang-orang yang hebat. Karena di balik setiap kejadian yang menimpa kita pasti ada hikmah yang terbesar yang Allah sudah siapkan. Ingat, termasuk yang di rumah, termasuk yang di sini. Banyak orang lebih besar kesulitannya dibanding kesulitan yang kita rasakan. Oh Masya Allah. Tadi Ustazah Oki kan dikejar sama Pak Ustadz. Udah siap belum secara agama untuk diduain? Mungkin saya mau nanya sama Pak Ustadz nih. Pak Ustadz kan udah siap secara agama. Kapan rencananya mau dua? Jadi jawab dulu Pak Ustadz ya. Setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Apa? Jawabannya Ustaz. Orang udah nungguin nih Gini. jawabannya. Kalau saya ditanya tentang seperti itu gini. Agama tidak pernah memerintahkan, tapi membolehkan. Tidak ada kata perintah untuk poligami, tidak ada kata perintah untuk talak, tapi hanya kata memperbolehkan. Sekarang kalau saya ditanya tentang poligami, tanyakan istriku. Oh gitu. Karena yang jadi korbannya istri. Oh iya benar-benar. Suami yang mendapatkan kenikmatan. Besok kita tanyain ya. Besok kita tanyain. Aja. Besok ya. Janji ya besok kita tanyain ya. Yuk kita tanyain besok. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan hari ini dari tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Maulana, Ustazah Oki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga buat Cici Sahab yang udah hadir di Islam itu Indah. Terima kasih, siap-siap ya. Apa? Kan udah mulai soleha. Maksudnya? Enggak apa-apa. Yang di rumah jangan lupa. Saksikan terus Islam itu Indah setiap hari yang di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mengeluh termasuk orang yang kufur nikmat. Kenapa? Karena tidak mau mengakui begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Nih kita ambil contoh dulu. Kadangkala kalau kita bersama dengan orang tua dulu ya. Nih keseharian kita
bersama dengan orang tua. Apa yang terjadi? Tiap hari orang tua masakin mie, masakin masakan. Setiap hari keinginannya buatin kue, disiapin baju, dimandiin dan sebagainya. Terus karena lantaran satu hal saja, pernah ada satu keinginan yang tidak dipenuhi, itu yang diingatnya, yang satu itu. Mama jahat. Aku tidak kasih. Kenapa engkau tidak mengingat sekian banyaknya kebaikan orang tuamu? Cuma lantaran satu hal itu sehingga engkau menutup nikmat yang Allah berikan kepadamu lewat orang tuamu. Ini banyak hal yang terjadi. Kadang-kala kita sudah baik sama dia, habis manis sempat dibuang. Nah, ini bahaya ini. Kadang-kala kita tidak mau melihat kebaikan orang yang banyak, hanya tertutupi dengan keburukan satu hal sehingga kita mengeluh atasnya. Yang terlebih lagi kepada Allah, ini lebih parah. Ini namanya kalau kufur nikmat jatuhnya. Kenapa? Sekian banyak yang Allah berikan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Iya. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Tidakkah engkau ingat-ingat begitu banyak nikmat Allah? Seandainya engkau jadikan seluruh air laut jadi tinta, kemudian seluruh pohon jadi penanya, engkau jadikan pohon itu jadi pena, dan engkau jadikan air laut itu ada sebagai tintanya, maka habis pohon, habis air laut, semua nikmat belum bisa engkau tuliskan. Makanya jangan bangga dengan amal, jangan bangga dengan pahala. Oh, pahalaku banyak. Ayo kita timbang nikmat satu biji mata dengan seluruh amal ibadahmu selama hidup. Ternyata nikmat satu biji mata masih lebih berat daripada amal ibadah kita selama hidup. Oh ya Allah. Makanya hati-hati. Kita beribadah pun kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita digerakkan hati kita untuk beribadah. Iya. Ini nikmat ini. Makanya ada orang menikmati ibadahnya. Dalam ibadah ada nikmat di situ. Makanya ketika kita sudah beribadah, berkatalah, ya Allah, janganlah engkau jadikan ibadahku ini ibadah terakhir. Aku masih mau ibadah. Makanya jangan perlihatkan keluhan setelah ibadah. Orang yang selesai umrah, capek sekali pulang umrah. Nah, kata Allah, malaikat jangan undang lagi dia. Kamu udah capek kan? Nah, harusnya setelah umrah, nikmat sekali. Nah, nanti diundang lagi. Makanya setelah Ramadan ada puasa Syawal 6 hari untuk memperlihatkan kita tidak kapok kok puasa, masih mau. Makanya ibadah setelah ibadah, ibadah sunat setelah ibadah wajib memperlihatkan kesungguhan kita bahwa kita tidak kapok melaksanakan ibadah. Tuh, Masya Allah. Jangan jadi mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Jangan mengeluh kalau banyak jadwal. Banyak jangan kerjaan. mengeluh kalau banyak job. Betul. Pilih mana? Banyak nunggu pusing karena banyak job atau pusing karena nunggu job, atau nggak punya job nungguin aja gitu ya. Ini kan banyak job ya Bu ya. Makanya Ustaz Oki harus bersyukur. Bisa aja Pak Ustaz, kok Pak Ustaz Oki. Iya. Gitu. Nih jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz Maulana dan juga Ustaz Oki. Langsung aja telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Setelah ini kita kembali bertanya nih, mungkin kepada Ustaz Oki terlebih dahulu nih. Kenapa terkadang manusia suka lupa mensyukuri nikmat Allah? Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa terkadang manusia suka lupa untuk mensyukuri nikmat Allah? Ada sebagian orang yang ketika diberi nikmat-nikmat oleh Allah, mereka tidak bersyukur, tidak mengucapkan Alhamdulillah, dan justru merasa serba kurang. Ya Bu? Tapi ibu-ibu enggak kan? Makanya dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 disebutkan tabiatnya manusia. Tabiatnya manusia itu apa? Tabiat manusia itu adalah mereka-mereka yang senang berkeluh kesah
dan juga orang-orang yang kikir. Ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkeluh kesah. Ketika dikasih kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, ia kikir. Itu tabiatnya manusia. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan seperti itu. Makanya disebutkan dalam surat An-Nahl 18, Allah bersabda yang artinya bahwa kita ini orang-orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah, ternyata kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kalau senantiasa mengeluh, mata kita ini buta untuk melihat betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Kuping kita ini budak, nggak bisa dengar tentang betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Ustaz tadi sudah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman berulang-ulang, berkali-kali, saking manusia ini nggak pernah mau bersyukur, makanya disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berkali-kali, berulang-ulang, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Yang mana lagi? Allah sudah kasih ini, Allah sudah kasih itu, tapi juga masih kufur nikmat saja. Saking kufur nikmatnya, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau seandainya hati kita lagi bersih, terkadang kalau kita lagi keimanannya kuat, kan keimanan manusia naik turun. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Saat iman kita lagi baik, Bu, ketika mendengar kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini menetes air mata. Saking begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, hukuman mati terkait kasus penyelundupan narkoba kembali ramai diberitakan. Setelah beberapa bulan lalu 6 terpidana mati sudah menjalankan hukumannya, menyusul lagi 2 anggota dari kelompok penyelundup narkoba yang diberi nama Bali 9 harus menerima hukuman mati. Vonis mati memang selalu menimbulkan pro dan kontra, begitupun dengan 2 terpidana yang berasal dari Australia ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah negara kanguru ini untuk menunda bahkan ingin membatalkan hukuman mati tersebut. Perdana Menteri Australia pun sempat melontarkan kata-kata yang dianggap telah menyinggung bangsa Indonesia dengan kembali mengungkit bantuan yang telah diberikan oleh Australia kepada Indonesia ketika terjadi musibah tsunami di Aceh. Namun hal itu tidak mengubah keputusan atas hukuman mati untuk Andrew Chan dan Miuran Sukumaran. Dan kemarin, Rabu 4 Maret 2015, 2 anggota Bali 9 tersebut sudah dipindahkan dari lapas Kerobokan Bali ke Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. 2 Regu Brimob turut mengawal 2 terpidana mati ini sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Terlepas dari kontroversi masalah hukuman mati, ada hak terpidana untuk meminta permintaan terakhirnya. Sebelum dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, Andrew Chan meminta untuk membawa pakaian sehari-harinya ke Nusa Kambangan. Sedangkan Miuran Sukumara meminta pensil untuk menggambar. Terpidana mati Rani Andriani yang telah dieksekusi mati pun memiliki permintaan terakhir, yaitu ketika hukuman telah dilakukan, Rani meminta dikuburkan di samping makam ibunya. Jamaah, ketika ada permintaan terakhir terlontar, bagaimana Islam memandang dan memperlakukan permintaan terakhir tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita baru saja melihat tayangan tentang hukuman mati, Pak Ustadz. Dan sebelum dihukum mati itu ada permintaan terakhir dari seseorang supaya dikuburkan di sebelah makam orang tuanya. Tapi mungkin ini kebetulan aja yang lagi dihukum mati. Tapi banyak juga orang-orang yang kita hadapi dalam kenyataan itu yang lagi sakit, memberikan wasiat sepertinya kepada keluarga-keluarganya, tolong nanti kalau saya meninggal tolong dikuburkan di tempat yang gratis aja gitu, jangan yang nyusahin gitu, seandainya gitu ya, bener kan? Ada juga yang kayak gitu. Nah ini Islam menanggapi permintaan-permintaan terakhir ini seperti apa Pak Ustadz? Itu harus dipenuhi karena ada 3 hal yang harus dilakukan ketika orang sudah meninggal. Bayarkan utangnya, tunaikan dasarnya, tunaikan wasiatnya. Jadi
ada utang harus dibayarkan. Utang yang dibayarkan. Karena kapan utangnya tidak dibayar, maka orang mati itu akan tersangkut. Nauzubillah. Artinya terikat terus sampai makanya ada ahli waris yang menyelesaikan utangnya. Betul. Kemudian nazarnya, bayarkan nazarnya. Nah, sekalipun nazar-nazar itu diungkapkan, tolong keluarga harus tahu apa sih ibadah-ibadah yang diinginkan oleh almarhum, almarhumah waktu hidup, supaya keluarga bisa lakukan untuk melanjutkan niat-niat yang baik itu. Betul. Karena nazar itu sesuatu yang sunat dijadikan wajib. Kemudian Betul. yang ketiga wasiat. Nah, inilah pesan-pesan terakhir itu jatuhnya pada posisi wasiat. Sesuatu yang ingin dilakukan tapi belum terpenuhi, maka wasiat itulah keinginan. Dan satu lagi juga, ya, wasiat harus dilakukan tetapi selama sejalan dengan syariat Allah. Betul. Kalau bertentangan jangan dilakukan. Contohnya misalnya kan banyak nih Permintaan yang ada, itu Permintaannya misalnya tanah gini. yang di sebelah kalau bisa dibuat kita ya gitu. Ya nggak mungkin orang harus beli Atau dulu, misalnya enak gini, aja gitu. Ada seorang bapak, ini sering kejadiannya. Ada seorang bapak yang sakit kemudian bilang, nanti kalau saya meninggal anak saya harus menikah dengan si orang ini. Banyak kan yang begitu. Padahal jodoh itu rahasia Allah, kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi kalau wasiatnya sejalan dengan syariat Allah itu silahkan dilaksanakan. Maka kalau tidak, ya jangan Gak usah. dilaksanakan. Masya Allah hari ini kita udah kedatangan bintang tamu. Ini kawan saya juga ini, Zizi Sahab. Assalamualaikum Zizi. Waalaikumsalam. Kelihatan beda ya kalau orang emang berhijab udah benar-benar berhijab, Alhamdulillah. sama yang cuma datang ke sini cuma pakai hijab terus itu pulang lepas lagi gitu ya, beda ya. Kalau sudah berhijab asli itu kelihatan gerakannya. Tapi kalau orang baru pakai hijab itu gerakannya kaku. Oh kaku. Atau benar-benar kipas-kipas dari dalam. Gerakannya kaku soalnya pentulnya banyak. Kamu ini salah bantal Ustaz, dia malah Oh gitu. Iya. Zi tadi kan ngeliat tayangan kan? Kalau Zi tadi ngeliat tayangan tentang permintaan terakhir itu kayak gimana kalau menurut Zizi? Aku setuju sama Oki. Kalau gitu ya? masih sesuai sama syariat agama, sama norma hukum yang ada di Indonesia dan masuk akal, nggak ada salahnya kita penuhin. Apalagi berkaitan sama orang tua gitu. Tapi kalau udah mulai aneh-aneh sih bisa dinegosiasi lah. Bisa Jangan dinegosiasi gitulah, ya. Pak, gitu. Atau jangan gitulah Bu. Kenapa juga ya mereka yang dihukum mati itu tidak meminta permintaan terakhir? Ini. Apa tuh? Apa permintaan terakhirnya? Bebaskan saya. Iya nggak bisa lah. Itu juga permintaannya kalau bebaskan saya. Kalau misalnya dia nggak salah bisa dibebasin. Tapi kalau bicara masalah tentang permintaan gitu ya. Ini kita ngomongin masalah permintaan. Biasanya anak-anak juga suka minta-minta nih yang masih hidup sama kita nih, minta sesuatu terus nggak dikasih akhirnya mengeluh gitu. Atau mungkin disuruh belajar sama orang tuanya yang di rumah nih, disuruh belajar terus, marah-marah anak-anaknya, gimana sih bapak kok aku belajar terus, mengeluh. Tapi sebenarnya di balik keluhan itu nantinya mereka akan senang. Tuh, dia nggak tahu habis belajar itu besok pas ujian, aku tahu jawabannya. Gitu kan? Nih, jamaah yang di rumah nih, kita masuk ke tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah mengeluh pangkalnya bersyukur. Iya. Masya Allah. Mungkin mau bersyukur? Iya mau banget Pak Ustadz. Untuk lebih jelasnya, mohon izin Pak Ustadz silakan dijelaskan lebih detailnya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang yang namanya mengeluh pangkal bersyukur. Termasuk golongan apakah orang yang suka Ibu belum menikah. Istighoroh, berdoa minta yang terbaik, insya Allah nggak dikasih yang selingkuh lagi udah Bu ya. Intinya kalau Zizi yang jawab tuh suruh ganti yang lain Tahu Bu. nggak? Zizi itu orangnya saklek sekali itu. Tapi maaf Pak Ustadz, tapi maaf ya, tapi anak saya tetap ingin meneruskan ke jenjang pernikahan. Aduh, Bu. Bagaimana? Sedangkan sudah ketahuan selingkuh begitu. Waduh, langsung aja ini Ustadz. tanda dari Allah. Iya. Ini tanda dari Allah buat hambanya. Ayat-ayat itu bukan hanya ayat yang tersirat, tapi tersirat juga ada. Mohon maaf, kadang-kala kita tidak sadar bahwa itu adalah peringatan, warning dari Allah buat anak ibu. Betul. Hati-hati loh. Sebelum menikah aja sudah begitu. Apalagi kalau sudah nikah. Artinya orang yang mau menikah kan mencari-cari perhatian, memuji-muji, kasih semuanya apa yang mau. Kalau saya sih lain lagi Pak Ustadz. Makanya hati-hati. Betul tadi kata Zizi, apa sih? Saya sih nggak Kata setuju. Zizi katanya
salat istihara itu bagus. Betul. Untuk memantapkan hati, apakah dia pantas atau tidak pantas. Orang belum nikah kok masih pacaran, sah aja lah kan nyari yang terbaik. Aja sembarang. Sudah calon, Calon. sudah melamar. Oh, udah ngelamar. Ibu nggak bilang sih udah ngelamar. Udah mau masuk ke jenjang Oh, iya, pernikahan. iya, iya. Kecuali kalau masih pacaran, Ah, Bu. mungkin masih bisa dimaafkan. Ibu. Tapi kalau sudah menuju jenjang pernikahan kan tidak boleh begitu. Betul. Ibu, Iya. saya mau tanya Bu, definisi selingkuh apa? Orang definisi selingkuhnya beda-beda. Ada yang makan doang dikatakan selingkuh. Betul. Ada yang udah begitu baru selingkuh. Tapi kita lihat merujuk kepada Islam. Definisi selingkuhnya Islam apa? La taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Memikirkan yang bukan haknya dengan syahwat itu juga termasuk zina. Mendengar, berbicara kepada yang bukan haknya itu juga termasuk dengan kategori zina. Kalau, maaf Dan ya. semuanya Kalau maksud anak sekarang mungkin yang dikatakan selingkuh itu ya dengan yang lain begitu. Gandengan dengan yang lain. Iya, gandengan dengan Iya yang kan? lain. Nggak taunya nenek yang digandeng. Berpaling ke yang lain. Mungkin begitu ya kalau kata anak sekarang. Iya, iya, iya. Lain Baik, lagi Bu. dengan zaman dulu kita kan, bukan begitu. Baik. Zaman dulu kita enak aja Bu, saya masih muda Bu. Zaman dulu kita. Tapi nih ada nih di surat An-Nur ayat 3 bunyinya perempuan dan laki-laki yang beriman itu nikahnya mesti yang beriman juga. Betul. Bukan yang penzina. Iya. Itu diharamkan untuk orang-orang yang beriman kecuali Nah. dia sudah bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Masya Dia ulangi Allah. terus. Ya Tapi udah tetap Bu. bagaimana harus Bu. dilanjutkan pernikahan itu atau bagaimana? Teng. Hah? Lanjutkan nggak? Putuskan. Putuskan. Nah lo rasain itu. Cari yang Putuskan. baik, Bu. Bu. Kan tetap. Tapi anak saya itu bersikeras mau dilanjutkan tetap. Ya udah, biarin aja, Bu. Silakan. Meskipun Kalau ketahuan anak ini selingkuh mau lanjutkan, silakan mengambil resiko laki-laki yang tukang selingkuh. Iya. Iya. Ibu, gitu ya Bu ya? Jelas ya Bu? Ya, ya, Alhamdulillah. Mungkin yang di rumah dulu Terima sekarang saya kasih, kasih Pak kesempatan. Ustaz. Bu, belum kelar. Udah ya Bu ya, gantian ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, yuk di rumah yuk. Ayo yang mau nelfon kesini silakan. Ke 7918770 untuk di Jabodetabek, untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Silakan. Ayo mau telepon, silakan telepon. Ah, ini dia Bu, nungguin dari tadi nih gara-gara Ibu nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana ini? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi semua, Ibu. Maulana Pak. Ya, Iya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Bu, ini di saya Pak. Oh, Ibu Fani Surabaya, silakan Tepuk Bu. tangan dulu Ibu Pani dari Surabaya. Subhanallah. Ya. Pak gini, kan saya sudah berumah tangga selama 24 tahun. Ternyata di sini suami dia menikah dengan perempuan lain, yaitu dengan mantan pacarnya. Dan saya di sini kan nggak mau dipoligami. Nah, saya minta ini pisah. Ternyata suami saya ya mengiyakan, ya kamu saya pisah itu sudah berkali-kali. Nah, itu termasuk talak apa bukan? Oh gitu Ibu Fani ya. Ya, Itu aja pertanyaannya Bu. Nah, apa saya harus tetap bersyukur dengan keadaan suami saya berpoligami, Pak? Ya Bu, ini berat banget nih pertanyaannya nih. Mm-mm. Siap Bu ya, biar dijawab dulu Pak Ustadz dulu ya Bu ya. Silakan Pak Ustadz dijawab. Orang wanita-wanita yang dipoligami adalah wanita-wanita yang mantap agamanya. Kalau memang ibu sudah merasa mantap agamanya dan siap menerima, silakan. Tapi kalau ibu tidak sanggup, angkat tangan, Melambai ke kamera. lambaikan ke kamera. Bilang gak kuat. Bilang nggak kuat. Disitulah saya merasa sedih. Ya, kok begitu Pak Ustadz? Kalau suami sudah selingkuh, disitulah saya merasa sedih. Iya. Aduh Ustadz tuh berkaca-kaca tuh apalagi kita nih Nggak gini, perempuan-perempuan. saya memikirkan wanita-wanita yang tersakiti itu luar biasa. Penderitaannya melihat suaminya bergandengan dengan wanita lain. Terus gimana sih Ibu itu harus Sekalipun bersyukur nggak Pak resmi. Ustadz? Bersyukur dalam hal karena 24 tahun sudah dinikmatinya. Oh. Kira-kira suaminya tinggal 5 tahun juga kok. Enak aja. Contoh. Kan Contoh. kita mencari syukur di balik penderitaan. Betul. Mencari syukur di balik apa yang kita rasakan, alhamdulillah. Walaupun secantik apapun, yang penting saya yang ambil yang pertama kalinya. Iya. Ya, kalau mau menerima.
Kalau tidak sanggup menerima, ungkapkan daripada makan hati. Betul. Iya. Ustazah Oki ada yang mau ditambahkan mungkin silakan. Poligami berat, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya. Memang ada dalam surat An-Nisa ayat 3 boleh menikahi 2, 3, 4 kalau bisa berlaku adil. Kalau nggak bisa pilih satu saja. Adil dalam artian bukan adil secara perasaan, karena perasaan itu pemberian dari Allah. Makanya Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah. Masya Allah. Tapi adil secara harta, pembagian hari dan sebagainya. Mungkin coba saya mau tanya juga nih sama. Pertanyaannya belum selesai. Belum selesai ya? Talak tadi kan. Masalah talak. Itu jatuh talak nggak dia? Masalah tadi yang mengatakan sudah menikah lagi, memang dalam syariat Islam tidak ada harus izin dulu, memang tidak ada. Tapi kan etika yang baik memang harus izin kepada istri pertama, akhlak yang baik seperti itu. Karena hakikatnya poligami untuk kemaslahatan, bukan untuk kemudorotan. Masalah talak tadi, apakah jatuh talak apa tidak? Tanyakan lagi pada suami ibu, apakah itu ucapan yang disertai dengan niat dan sungguh-sungguh? Kalau misalnya dalam keadaan sangat marah, biasa orang asalnya plus aja. Itu belum termasuk. Jauh biasanya. Biasanya gitu ya? Iya. Makanya warna rumput tetangga sebelah. Warna rumput di sini warnanya apa? Agak hijau kuning-kuning. Kuning-kuningan ya. Jarang disiram. Jarang disiram. Soalnya yang punya rumah jarang di rumah. Tadi gitu dong. Terus. Tetangga ada aja yang baru. Betul. Itu pasti kan ibu-ibu di sini pasti ampun tetangga sebelah mobilnya baru lagi. Tetangga sebelah pengen nambah satu pembantu, ada lagi perasaan. Terus tambahan lagi anak sekarang kan. Ya Allah nakal banget sini anak. Itu ngeluh kan. Ternyata ada sesuatu yang harus lebih banyak kita syukurin daripada kita mengeluh seperti itu. Banyak orang yang susah punya anak sekarang. Kita punya anak malah kayak gitu. Makanya istri saya setiap dia, aduh gimana anak kita banyak ya. Kan anak saya 3 menuju 4. Kata saya, gimana dengan orang yang tidak punya anak? Oh iya ya kak ya, kasihan ya sunyi. Kita kan anak-anak kan masa-masa kecil-kecil banyak goyangnya, manja. Masalahnya kata istrinya Pak Ustadz, yang dijagain aja walaupun anaknya 3, 4. Ustadznya juga suka larian. Aduh. Terus lanjut bicara masalah ngidam dulu waktu hamil. Waktu hamil itu kan ngidam mungkin ada yang nggak kesampean. Mau Zizi ngidam, coba tanya. Kayaknya tipe-tipe yang ngidam tuh kan. Nggak ada. Yang ngidam sih, yang ngidam itu suaminya. Masa kamu tahu dari mana? Iya sih. Yang dari mana Pak Ustadz? Kadang-kala begitu, jadi kadang-kala istri nggak ngidam, yang ngidam suaminya. Oh bisa begitu ya? Nah, itu modus aja biar dibeliin. Oh gitu ya. Kan? Alasan. Tapi waktu jagain bayi lah, pada saat malam kan biasanya kan waktu masih sendiri kan bangun tidur, aduh pagi-pagi enak segar sholat subuh. Pas kalian punya anak kan segala sesuatunya kan jadi berubah. Ya kan tiba-tiba jam segini nangis. Aduh nak, ibu belum tidur. Ada nggak rasa-rasa pernah nggak pas gitu? Nah capek nih nak, jangan nangis dong nak. Pernah nggak kayak gitu sih? Waktu bayi sih alhamdulillah nggak sama sekali. Lebih banyak dikasih nikmat sama Allah. Alhamdulillah. Karena dibantu dijagain sama mamanya. Tapi kan kalau tengah malam kan sama ibunya ya sih. Kalau tengah malam kan sama ibunya itu gimana sih? Sama saya. Hampir setiap malam. Sama Zizi tapi gini, ma tolong bantuin gitu tetap aja Zizinya dong. Itu setelah 2 jam menyusui ma, tolong lama gitu. Kalau suami nggak bantuin sama sekali dong. Wah parah nih. Dia siaran pagi banget, jam 3 udah jalan tadi ya. Bukan berarti. Suaminya kerja. Bukan berarti. Kerja pagi-pagi. Prabu, enak-enakan. Wah, tahu bikinnya doang, kira jagain nggak bisa. Prabu Revolusi itu sosok suami yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Karena dia harus siaran paginya. Iya. Jadi malamnya nggak bisa. Aku tetap gendong tuh. Ya jamaah di rumah nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke 791877700 untuk di luar Jabodetabek di 02187779187711. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baik dan buruk, rahasia hidup. Kita pikirkan agar mendapat hikmah Dari Allah yang maha mengetahui. Telitilah sebelum menilai. Boleh jadi kita cinta yang buruk, Boleh jadi kita membenci yang baik.
Kembali lagi di Islami Tunda, masih di tema kita hari ini mengeluh pangkal bersyukur. Nih, tadi kita kasih kesempatan juga kepada jamaah yang ada di rumah. Boleh yuk yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah, silakan telepon aja ke 7918770. Untuk di luar Jabodetabek di 0217918711. Intinya sebenarnya kita begini, kalau kata Pak Ustadz tadi sama Ustazah, yang saya pahami adalah segala sesuatu yang diberikan kepada Allah, dari Allah itu kepada kita, apapun kita syukuri aja, karena Allah itu punya rencana sesuatu yang buat kita. Mungkin itu yang terbaik ada buat rencana kita. yang terbaik yang kita tidak tahu, karena bisa jadi apa yang kita pikirkan menurut itu baik, belum tentu baik menurut Allah. Mungkin kita mengatakan ini tidak baik, tapi menurut Allah itu baik untukmu. Betul. Makanya jangan pernah berburuk sangka, karena kata Allah dalam hadis kursi disebutkan, aku berada dalam prasangka hambaku. Betul, Maka Masya kita Allah. senantiasa berprasangka baik. Nah, karena kalau misalnya kita juga ngomong sesuatu juga, kalau misalnya kayak gini, contoh seandainya, aduh sakit banget sih kakiku, nanti Allah kasih kaki beneran makin parah, mau tahu rasa ya. Iya. Karena di mulut itu ada doa katanya Ada juga doa. kan. Nah, nauzubillah summa nauzubillah. Ibu-ibu mungkin di sini ada yang mau bertanya nih sama Pak Ustadz atau mungkin juga Ustazah, boleh sih kita kasih kesempatan duluan aja ya, boleh ya, sambil menunggu telepon yang di rumah. Silakan jamaah yang mau bertanya, angkat tangannya. Itu banyak tuh. Siapa dulu nih? Hebat. Yang mana? Sebentar, yang mana dulu? Yang kita pengen nih. Yang jilbab merah dulu deh. Sebelah sana, Mana. sabar dulu ya, Ibu Ini ya. baju hijau Ini ya, mana nih? Bu. Ayo Bu, silakan. Ayo, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Nur Afifah, perwakilan dari Masjid Nurul Ikhlas Bojong Kembar, Sukabumi. Mau bertanya Pak Ustadz? Iya, ada apa Ibu? Iya. Semangat begini. sekali ibunya. Iya, senang sekali pagi ini. Anak saya cerita ke saya, calon suaminya ketahuan selingkuh, dan calon suaminya katanya hilaf melakukan seperti itu. Tapi tetap dia akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, seharusnya kan seorang ibu bersyukur ya, bahwa anaknya belum menikah sudah ketahuan selingkuh. Itu coba bagaimana menurut Pak Ustadz atau solusinya dari Pak Ustadz? Sebentar Bu ya, sebelum dijawab saya pengen dengar pendapat wanita dulu nih. Coba Zizi, ayo coba Zizi. boleh, Ini ya, dijawab dulu ya. pertanyaan dari Ibu. Coba Zizi, Dia lebih silakan. memakai hawa nafsu daripada pakai logika kalau Coba nggak apa-apa. Ya. Oh, Ini kita kan- tahu banget di sini. Ini manusiawi kan masih pacaran. Lu ngomong Di selingkuh, satu udah sisi lah, Bu, tadi saya cadangan garis aja, bawahi. Bu. Ini masih pacaran pacaran ini, loh, iya. belum menikah. Belum Coba menikah, silakan belum dijawab. menikah. Ikan untuk hidup kita, tapi musibah terbesar kita ternyata sebagian dari kita menjauh dari Allah. Kita pergi dari Allah. Padahal Allah yang kita butuhkan. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh pertolongan Allah. Pernah satu kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi tawaf mengelilingi Ka'bah. Mendengar seorang pemuda yang berdoa, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang sedikit." Umar bin Khattab bertanya, maksudnya apa sih masuk ke dalam golongan orang-orang sedikit? Kenapa kau tidak berdoa yang lain? Pemuda ini mengatakan apa? Karena aku teringat akan surat Al-A'raf ayat 10 yang bunyinya adalah Allah menempatkan kita di muka bumi. Allah sudah memberikan sumber kehidupan pada kita, tapi sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Makanya ia ingin dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Perempuan paling banyak di muka bumi ini, tapi kenapa paling banyak masuk neraka? Kenapa, Bu? Kenapa yo Pak Ustazah? Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur kepada suaminya yang telah memberikan kebaikan demi kebaikan kepada dia. Suaminya sekali berbuat salah, dia lupa dengan semua kebaikan, hilang. Satu kesalahan, jadi hilang semua kebaikan. Makanya manusia-manusia, terutama wanita, masuk neraka karena tidak bersyukur pada suaminya. Uang yang dipinjam suaminya 2.000 untuk bayar Diingat terus parkiran ya, itu Ustaz. yang diingat. Iya, betul. Uang 2 juta yang dikasih nggak pernah diingat. Dasar perempuan maunya naknya aja. Iya Bu ya? Iya, bener lagi dijawab. Ibu dasar nih semuanya nih. Nah, sekarang begini Pak Ustadz. Sebagai manusia sekarang harusnya bagaimana kita memaknai di balik keluhan yang ada kesyukuran Pak Ustadz? Kenapa manusia sangat melupakan kesyukuran di balik atas apa yang Allah berikan padanya? Karena dia tidak mau menengok ke bawah. Mati lampu. Kita harus bersyukur mati lampu. Pemadaman, ada orang nggak pernah menyala lampunya. Iya. Mati terus. Karena dia nggak punya listrik. Oh, kita bersyukur. Sakit kaki harusnya bersyukur. Alhamdulillah, kita sakit kaki. Ada orang nggak punya kaki. Ada kan?
Iya, hilang dompetku. Oh, nggak usah sakit hati. Ada orang nggak punya dompet, ada orang nggak punya uang. Aduh, handphoneku hilang. Ada orang nggak punya handphone. Kenapa nggak pernah melihat ke bawah? Setiap kejadian yang engkau timpahkan, maka lihat masih banyak yang lebih menderita daripada kamu. Makanya pandai-pandailah bersyukur. Bangun tidur bersyukur. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ila nuzur. Karena kita dibangkitkan setelah dimatikan. Ada orang nggak bangun-bangun setelah tidurnya? Ada. Terus kita makan pun kita ucapkan alhamdulillah. Karena betapa enaknya makan, masih jauh lebih enak ketika dia keluar. Enak makan, tapi masih jauh lebih enak ketika keluar. Andai kata makan enak, keluar nggak enak, pasti berpikir untuk makan. Keluarnya bagaimana ya? Itu. Jarang manusia mau memikirkan sesuatu di balik setiap kejadian. Aduh, bisulku sakit. Ingat, bisul yang sangat sakit itu makin keras sakitnya, tidak lama lagi akan meletus itu. Sebentar lagi melahirkan. Itu kan. Makanya jangan pernah mengeluh. Makanya di balik kesulitan ada dua kemudahan. Innamal yusri yusra. Apa innamal yusri yusra? Dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Kesulitannya cuma disebut satu kali, tapi kemudahannya diucapkan dua kali. Yang berbeda. Sesungguhnya apa yang kau dapatkan itu cuma sedikit kesulitannya. Dan ingat, orang akan lega setelah sembuh dari penyakit. Betul. Itu. Alhamdulillah, ternyata ada jalan keluar. Itu aja. Nikmati, syukuri, ucapkan atas segala nikmat yang Allah berikan. Ketika engkau akui segala nikmat yang Allah berikan, maka syukur itu akan berada pada posisimu. Mati pun bisa jadi syukur. Alhamdulillah mati. Daripada sakitnya berlarut, alhamdulillah mati. Sehingga kita bisa dapat nikmat yang namanya ibadah. Mau dapat pahala salatnya, Bu? Mau dapat pahala salatnya? Mau dapat pahala puasanya? Mau dapat surga? Mati dulu. Tidak mungkin kita dapat pahala salat, pahala puasa, seluruh amal ibadah kita kalau tidak mati. Maka mati pun jadi nikmat. Bahkan sakit pun jadi nikmat supaya kita bisa merasakan, oh ternyata aku punya penyakit. Ternyata aku punya kekurangan. Ternyata aku punya kelemahan. Seandainya tidak sakit, oh tidak mungkin. Nih, mungkin ada kecelakaan. Untung kecelakaannya di Indonesia. Bagaimana kalau kecelakaannya di tempat sana? Jadi semua Indonesia luar biasa. Segala sesuatu pasti berkata untung. Masih ada kata untung di mulutnya. Itulah orang Indonesia, ya. Itu salah satu bersyukur, Ustaz. Salah satu rasa kesyukuran. Untung cuma ini. Untung cuma. Tapi kita ganti aja untungnya dengan alhamdulillah. Cuma orang-orang yang hebat yang mengucapkan alhamdulillah. Meninggal orang tuh alhamdulillah, mati orang tuanya nggak mungkin. Nggak mungkin banget itu kayak gitu. Bu, ada yang mau ngambil itu pahala sholatnya sekarang? Mendingan nanti aja, Bu. Kirain ada mau ngambil pahala sholatnya sekarang. Ntar aja, Bu, kalau saya sih nanti aja. Pak Ustadz mau ngambil sekarang? Insya Allah saya tabung dulu. Tapi membicarakan mengenai mati itu, untuk orang-orang mukmin, mati itu adalah satu kerinduan karena ia bisa berjumpa dengan sang kekasih. Masya Allah. Bisa memandang wajah Allah. Cita-cita terbesar orang mukmin apa? Memandang wajah Allah. Betul. Di syurganya Allah nanti Allah akan buka tabirnya, Allah perlihatkan wajah Allah. Itulah kenikmatan terbesar untuk orang-orang mukmin. Tapi kita ngobrol dulu sama Zizi nih. Zizi kan pasti namanya manusia kan, hidup pasti suka ada keluhan-keluhan. Setelah itu, setelah berpikir-pikir lagi, ternyata keluhan itu jadi pelajaran buat aku. Akhirnya jadi satu kenikmatan akhirnya. Ada nggak cerita kayak gitu? Sering sih. Sering karena ya? Jeleknya aku sering menganggap itu manusiawi. Contoh. Drama rumah tangga nih, ibu-ibu sekarang rumah tangga itu lebih